Nah, bahasa trash itu dibikinlah karena dia jago kaligrafi, ya kan, baca bisa tulisan Bismillahirrahmanirrahim aja tuh, jadi kapal pesawat tuh, kapal laut ya kan. Ditulisnya trash itu sama dia tuh jadi bentuk Batman. Iya. Nah, jadi Batman tuh awal pertama kali tuh. Logo gitu itu. Kan. Iya, kalau cerita tentang sekolahan banyak bang ya kan, banyak banget. Nggak ada habisnya. Karena masa-masa itu masa-masa kemasan semua ya kan. Emang kita ingat banget tuh zaman-zaman almarhum Soeharto itu, Pak Presiden itu ya kan. Itu emang zaman-zaman kemasan itu. Maksudnya zaman kemasan istilahnya bener-bener bandel semua itu, nggak ada yang terdidik itu. Ya cuman ya saya salutnya alhamdulillah sih alumni itu banyak yang udah berhasil juga ya kan, banyak yang berhasil juga alumni itu banyak lah yang jadi orang ya kan. Salah satunya Bang Black tuh ya kan? Jadi anggota dewan ada ya lomba kan? dia Mat beken Black Emang kalau paling seru emang sekolah di Poncol sih, emang benar Poncol yang seru. ya sekarang gimana nggak seru ente, sekolah aja seenak ente, mau masuk mau kagak bebas. Iya ya kan. Ya, sekarang orang tua sekolah aja belum tentu. Ya, sekarang gini orang tua ngasih ini yang duit bayaran, ya kan, bukan dikasih buat bayaran, buat minum. Kalau lu masih dikasih orang tua lu ya buat bayaran ya. Kalau gua kagak, gua nyariin diri ya. Gua nggak betak sono, betak sini ya. Buat itu aja tuh bayar sekolah, minum segala macem, Tapi memang nongkrong gitu. lebih kasihan zaman beliau. Iya. Personilnya kan dikit banget. Dikit. 3 orang, 4 Tiga. orang udah paling banyak. Nah, waktu itu gua nggak masuk ya kan, nongkrongnya di stasiun gitu kan. Nah, ini si Cule sama Cakil nih, dia cerita kan gitu kan. Dia berdua duet di terminal Manggarai itu kan, sama Burut Segambreng. Dia berdua lawan Segambreng menang, alhamdulillah tuh pesta di Kerawang, ngoceh-ngoceh di stasiun Pasar Minggu, udah seneng gitu kan, berhasil mereka berdua itu. Cule sama si Cakil berdua tempur lawan Segambreng gitu kan. Sampai saking girang itu mereka tuh nongkrong sapa di stasiun gitu kan, merayakan kemenangan itu tuh, happy itu tuh minum barang situ segala macam ya kan. Nah teman-teman sekolahan anak lain tuh yang mau dari Leak mau dari DC mau dari Kladan segala macam ikut patungan nyawer nyumbang, beli lagi putus dah tuh ya kan, di mana tuh. Nah itu gua kapan nanti kau coba diundang tuh Cule sama Cakil tuh. Cule setuju, Cule juga korban PHK itu. Dari Amor ya. Tapi Bang Aziz itu dari Amor dia kan. kan molor ya, habis jamur. Sakot juga tuh si Cule tuh, sakot juga tuh. Ya. Kalau ke gap sih alhamdulillah nggak pernah, ke gap nggak pernah gitu kan. Tapi kalau masalah menang kalah itu udah sering kejadian gitu kan. Menang kalah itu ya Mas. Itu sering kejadian gitu kan. Kalah mulu juga enggak. Terus ya, tapi yang alhamdulillahnya banget ya enggak. Gua nggak pernah dibetak orang, nggak pernah dicagar orang gitu, walaupun gua sendiri gitu loh. Sebenarnya bukan yang nggak dibetak orang ente Bang. Mungkin itu musuh mau betak ente merinang air matanya. Jangan kan duit darahnya gue sudah kagak ada gitu kali ya. Darah kalau Padahal ketika ngeniin dia nggak betak, dia bengis ya kan. Cuma kalau mau betak dia, ya ini mah kagak ada duitnya. Ya, saya juga ingat terakhir begini nih. Waktu abis itu kita kan ke Blok M ya lah ya, kalau salah ya. Dari Poncol kita habis nyerang habis-habisan itu, kita masuk ke Taman Puring tuh. Nah, akhirnya selesai dari situ, gua mau bawa sama tolak kita ke Blok M bawah, Melawai ya lah ya. Nah, tragedi tuh di situ tuh. Begitu di Melawai turun nih jam 1 siangnya lah ya. Ya jam 1 siang tuh turun tuh anak bukan anak kapal anak pelayaran. Oh pelayaran. Begitu lihat dia gua pakai baju 30 Poncol 30 itu yang biru. Wah, bergok kan sama anak kapal di situ tuh. Udah habis bombardir saya di situ.
di pelayaran Purnama, iya Purnama. Habis ya digulung sendiri nih, berdua ngetolak di situ. Tolak diem aja gitu kan, tapi bisa kagak ada. Dia satu sekolahan tuh, dia satu sekolahan itu semua ya. Emang dia lagi nyari anak ini, anak poncol. Kita berselau aja di situ ya. Udah saya dari rumah, digulung saya di Melawai tuh, guling saya, diinjek-injek. Waduh, satu sekolahan deh tuh, gulung saya tuh jedar. Berdua doang tuh. Berdua, cuman dia mau belanja. Cuman dia kagak. Dia lagi digulung, kan kita juga juga di dekat belakang. Udah tuh, wah yang mana gua hajar terus kan, gulung gua sendiri bambu, gua diinjek-injek Ya kagak. mungkin gini kali kalau zaman dulu, kalau ini kayaknya muka tampolan. Tampolan nih, gitu. Kayaknya mas-mas. Emang yang paling sangar kan gua gitu kan. Udah digulung kita ribut gua kan, dia enggak, pertama masuk 2 orang kita ladenin. Begitu turun dari terowongan, buset kiri kanan. Wah, udah dah ini kemana, mau lari ke sono nggak mungkin, lari kemana. Ya udah dah. Ini wae nih saya nih di tengah-tengah tuh. Tendangan diinjek-injek, cuman alhamdulillah satunya tuh nggak ada yang apa? Nggak ada nusuk, nggak ada tuh. Pakai tangan aja. Ya, habis ya benyok tuh. Begitu pulang 63 36 ya Depok ya lah ya. Habis mau anak sekolah tuh pulang, saya tonjokin tuh anak mananya jeder. Anak mana lu? Pas dendam ya. Pas dendam pokoknya udah anak penerbangan aja. Gua hajar mau dia banyak orang juga. Lu anak mana lu jeder. Saya pukulin turun lari lagi, naik lagi pukulin. Saya itu sampai Depok saya pukulin orang tuh. Tapi betul enggak ada balasan lu? Udah enggak ada, emang gua mau bahas juga udah gua ngeri. Satu sekolahan gitu kan. Akhirnya kita mau balas tuh sama teman-teman di sono, akhirnya nggak kesempatan ya lah kayaknya ya. Udah saat ini tuh udah tuh mulai deh tuh udah masing-masing itu Bang Ican ya, udah AP udah mulai dia ngurusin Mostres. Wow, udah AP ngurusin Mostres, udah saya ngurusin anak Depok sama teman-teman Akel. Akhirnya begitu selesai lulus udah masing-masing di rumah udah. Nah ini juga sebenarnya banyak yang nanya, Mostres itu apa sih awalnya, bagaimana gitu. Kalau Mostres ini awalnya nih dari gara-gara kita sering bahas itu ngompreng. Nah, ngompreng gitu kan. Apa aja tuh ya? Ya, artinya malam minggu atau apa pada waktu mau libur, ya kan. Kita kan sering keluar kosan. Orang yang sebelum Mostres terbentuk, ente termasuk orang yang ada ya? Ya, awalnya sebelum Mostres itu kan kita pakai nama tuh Anasta, anak stasiun. Oh, ya. anak stasiun. Stasiun Pasar Minggu, Penteng Agung, Pancasila, tuh anak Mabat, anak Sikon, ya kan. Nah, terus karena konsennya waktu itu Anasta tuh belum hanya di lingkup stasiun aja gitu kan. Nah, bergantilah pada zamannya musik-musik greencore, hardcore, ya kan, segala macam, ya kan, metal, terus metal. Nah, bergantilah jadi stasiun Ghost, ya kan. Stasiun Ghost, ya kan. Nah, itu sering itu tuh konser-konser segala macam kita datengin tuh ya. Pokoknya boleh dibilang waktu itu kita menguasai lapangan lah, gitu kan. Nah, cuman pas ketika lagi apa namanya liburan sekolah kita sering keluar kota, kan dari Bogor. Nah itu personilnya awal itu tadi dari apa Anatas ya? Anasta. Itu macam-macam. Yang dari BK ada, Budut ada, Poncol ada, gabungan lah semuanya. Ada tuh ya kan. Lagi itu gue belum masuk Poncol, kan masih Greak waktu itu kan kelas 1 gitu kan. Itu macam-macam tuh dari yang sekolah SMP-nya doang ataupun gembel ya kan, atau apalah gitu kan, artinya multi profesi, multi sekolahan gitu kan. Nah karena kita sering liburan sekolah keluar kota kan, naik kereta terakhir Bogor ya kan, dari Bogor terus nyambung lagi kan ke Cunang ya kan waktu itu kan. Nah itu ketemunya arah ke Sukabumi itu naik truk yang gede-gede tuh ya kan, truk semen, truk gandeng gitu kan. Nah itu apa namanya, wah tres kata apa gitu kan. Nah udah kita naik tuh, ya kan, naik mobil. Jadi mobil yang gede-gede itu dinamakan tres. Dinamakan tres, ya, mobil gede-gede itu kan. Kalau mobil yang truk biasa atau truk kayu gitu mah itu enggak, masih enteng lah bahasa kita gitu kan. Masih mom ya. Masih mom itu, masih mom tuh ya kan. Dia mom gue lihat, gitu kan ya. Nah itu masih mom itu. Nah dari itulah bahkan teman gue ini si Sugeng nih, anak Purwokerto, baru kenal Jakarta, main sama kita orang nih, suka ngayap, ngoboy segala macam, dia seneng gitu kan. Nah bahasa tres itu
dibikin lah karena dia jago kaligrafi ya kan, baca bisa tulisan Bismillahirrahmanirrahim aja tuh jadi kapal pesiar tuh, kapal laut ya kan. Ditulisnya trash itu sama dia tuh jadi bentuk Batman. Iya. Nah, jadi Batman tuh awal pertama kali tuh. Logo ya itu. Kan? Logo tuh ya kan. Nah, Ape kemudian berapa lama tuh dikemas jadi bulat. Nah, terus dikasih lagi lah sisipan-sisipan entah mahkota, entah sayap, entah apa nah gitu kan. Itu masih baru trash gitu kan. Nah, karena keseringannya kita keluar kota ke sampai nyebrang pulau, dibilang kita tuh selon. Kenapa selon? Modal duit 5.000 nyampe ya kan Sukabumi ya kan, modal 15.000 ya kan nyampe ke Palembang gitu kan, Bali. Nah, itulah jadi kalimat-kalimat member of Ceylon Team. Member of Ceylon Team ya most ya kan, mengenang gitu kan atau mengingat di tim Ceylon nih yang sering banget keluar kota dengan modal dengkul tapi pulang-pulang bawa hasil. Pulang-pulang garong tongkoran ya kan jalanan ya. Apa aja disikat. Tapi saya ingat banget itu yang waktu kita di pelabuhan yang mau mati itu siapa itu? Siapa? Dayak apa siapa itu? Yang di mana tuh di yang muntah darah yang di laut. Siapa sih anak lenteng itu? Waduh. Di pelabuhan. Iya lagi berenang gitu. Enggak, lagi pas nyampe emang pada lapar. Enggak ada duit ya kan. Udah kampung rumahnya tuh. Siapa sih itu anak lenteng itu? Gitu. Aduh lupa saya tuh. Mau mati di situ. Waduh. Lagi ente ngajak orang enggak dijajah. Gimana tuh? Aduh. Pada saat itu terakhir malam gue, Ape, Willy ya kan, Doler, Iwan, anak leak nih gitu kan. Itu masih zaman ngosres tuh, gue masih deleak ya kan. Kita mau kenyanya itu mau ke Sukabumi ya kan. Emang gue bawa CR tuh dalam tas tuh ya kan. Nah, tiba-tiba gue lagi di pintu kereta, apa yang ngoceh-ngoceh nih sama orang ya kan, ya kan. Tuh orang pakai sweater terbudut, ya kan, pakai sweater terbudut ya kan. Tapi orang tuh mau camping juga, mau camping bawa keril gede segala macam, ya kan. Ngeliat apa yang ngoceh-ngoceh, gue kuarin celurit, gue pak. Udah orang itu kabar, udah penumpang seper minggu semua tuh. Udah enak aja tuh, keril tenteng aja. Tenteng panggul sama dia, turun gue di Bojong. Tuh orang ada gimana sampai di Bojong tuh kan jalan kaki tuh terus sampai Cilebut ya kan, jalan kaki akhirnya dapat mobil truk, kita nyambung lagi tuh sampai ke Ciawi Tajur ya kan. Berarti era tadi kan dari perubahan nama sampai akhirnya ada kata momtres lah. Momtres. Nah itu tahun berapa itu? Itu kisah tahun 91. Mostres itu 91. Maksudnya udah nyambung Mostres 91. Oh, nyambungnya belum. Nyambung itu pas kelas 2-an atau 992 amat sih. 1993 lah. 1993. Karena yang gua inget itu tahun 91 itu ya kan teman-teman STM gue, teman-teman leak lah yang sering ngayap keluar kota gitu kan. Berikutnya itu nimbrung lah beberapa orang anak Ladan gitu kan, anak DC gitu kan nimbrung. Sebenarnya Mostres itu gabungan ya. Gabungan. Walaupun yang apa namanya yang bikin lambang gitu, lambang itu anak leak ya kan. Tapi itu hasil dari perjalanan kita tuh gabungan tuh, ada anak leak, ada anak BK, ada mana gitu kan. Karena keluar kota kan jatuh sebenarnya tuh anak tongkrongan gitu kan. Mau sekolah di mana gitu kan, ada anak borcil gitu kan. Itu tongkrongan. Tapi karena dia sering ikut kita keluar kota, ya kan, naik mobil gede ke segala macam, yang akhirnya mah dipanggil mobil gede gitu jukannya trash, ya kan, sama temen gue tuh anak leak tuh Sugeng, begeng lah panggilan itu, dibikin lah logo Mostres seperti kayak kelelawar. Nama apa didesain rapi, bagus, jadi bulat, ya kan, nah hingga akhirnya sampai sekarang tuh, Karena itu lambang mengkeren banget itu. Dan itu mosnya itu tahun 92 lah tuh. Mosnya itu tahun 92 itu kan, member of Ceylon Team. Nah ketika timbul lagi kata kalimat event 77. Nah, event 77. Nah, itu 92 akhir itu kan, karena yang CS sama kita nih, ya kan, yang dekat sama kita nih, itu si Kempol almarhum meninggal jatuh dari palanya kepentok tiang kereta. Ya kan, meninggal itu pada tanggal 7 bulan 7 tahun 92 itu. Makanya dan gue sendiri pun nggak kepikiran tuh kalimat event 77 itu apa yang bikin untuk mengenang. Karena saking dekatnya apa sama dia waktu itu kan, saking dekatnya apa sama dia, kita sering begadang nginep rumah dia segala macem. Terus beberapa waktu kita pernah nyerang kolaan sama dia juga gitu kan. Nama meninggalnya tragis gitu kan. Kita ada di atas naik, dia mau naik ke atas, bentok tiang di depan berapa Pupatile.
Lenteng Agung untuk tikungan tuh. Itu mepet banget tuh tiangnya tuh. Nah dia rencananya mau naik ke atas itu. Dia mau naik ke atas tapi pada saat itu dia udah nunggu. Udah tetap meninggal. Nah itu tragis, makanya kalau gue sendiri nggak kepikiran, tapi Ape berpikir kan, teman gue, CS gue gitu kan, tambahlah kalimat event 77 mengenang event 77 karena emang banyak yang nanya Monstress itu apa gitu. Jadi ya inilah sekilas kisahnya Monstress, karena memang di luar ini suka juga ada yang nanya Monstress itu sebenarnya anak Poncol ya. Nggak juga, kan benar kan? Nggak juga. Atau bahkan sebelum adanya anak Poncol, Monstress sudah ada. Cuman kebetulan personil dari Monstress sebagian pada pindah ke Poncol, gitu. Dan generasi yang ke bawah juga. Dan yang mendirikan Monstress ataupun yang punya andil banyak di Monstress juga masuk Poncol gitu kan, yang banyak kontribusi lah di Monstress itu masuk Poncol gitu. Jadi dekat Poncol ya kan. Iya, kayak Capung juga kan, andilnya banyak juga di Monstress di Capung ya kan, akhirnya masuk. Ya berarti memang juga sebelum di Poncol ini udah di Monstress sebenarnya ya. Ya, waktu itu sudah gitu kan, cuma hanya tongkrongan di stasiun gitu kan, makanya aja. Bikin kebetak nih pada nih ya. Emang lama di Monstress saya, lama di Monstress. Siapa tadi Budi Daya? Budi Bakti. Budi Bakti itu di Monstress ya. Udah Monstress. Karena Monstress itu baru bilang udah ujung itu. Iya. Tengah stasiun gitu kan. Dulu kan Monstress itu baru bilang lawan beratnya tuh Train Ghost, Anchor. Di zamannya SG tuh Train Ghost, gitu kan. Di zaman Monstress tuh Anchor. Kalau Anchor itu tadi Train Ghost itu maksudnya apa tuh ini? Itu anak kereta, ya kan. Train Ghost ya kan anak kereta yang agak sorean dikit. Train Ghost. Nah kalau yang Anchor itu yang seniornya tuh, yang seniornya ya kan, bahwa dibilang ada beberapa alumni Budut ya kan, alumni yang pokoknya yang nggak berpihak apa, yang jadi seteru kita gitu kan, atau jadi Anchor gitu kan. Berarti sebenarnya zaman itu nggak terlalu detail membawa nama sekolah juga ya, malah membawa nama itu ya. Cuma karena alumni aja yang besarkan. Dan juga ya kayak anak-anak DC yang gabung di Monstress terus ikut jalan apa ya, kalau pakainya namanya Poncol. Bukan pakai nama DC, plat TLD, agak Reak, agak udah Poncol aja pakai namanya udah jadi. Tokohnya dua nih berarti yang pindah ke Poncol sebenarnya awalnya beliau ini, ya kan, sama si Apemom. Dia itu racun tuh, hebat lah racun. Gara-gara dia akhirnya Poncol jadi banyak pasukannya di selatan. Di selatan ya, iya memang, benar. Karena dulu apa itu masuk ke Poncol bareng sama saya, cuma bareng sama saya. Nah saat itu belum begitu banyak. Nah pas mulai di bawah dia, baru mulai banyak generasinya tuh. Karena aku masih sering nyimpalin ya kan, ketika udah walaupun dia udah lulus ya kan, tapi dia sering nemenin anak-anak yang lain ya kan, temennya ya kan. Ya sejatinya emang ya biang rusuh tuh apa sejatinya, mungkin cari gara-gara aja gitu kan, kemana cari gara-gara ya dong. Saya punya kesalahan sama apa gitu, sama-sama baru pindah. Iya. Kalau saya kan baru pindah cengok ya kan, mau ngapain nih di sekolah begini amat ya kan. Nah temennya ya siapa awal pertama kali masuk. Jadi sejarah Monstress itu gitu, berarti temannya ente orang atau terutama yang selatan itu umumnya itu memang anggota Monstress ya? Monstress. Emang tongkrongannya di Lenteng Agung gitu kan? Nah kebetulan baru generasi awalnya nih Bang Icar pindah ke Poncol, Ape pindah ke Poncol, baru terus yang bareng kita ya? Bareng kita bertiga tuh, gua, Boyo, almarhum Tempa itu. Kalau Akel udah senior ya tidak? Akel udah juga. Senior, cuman dia nggak lulus. Iya, termasuk Tempa sebenarnya udah duluan. Temen seringan kagak masuk. Enggak sih, Tempa almarhum barengan kita. Dia sempat masuk dulu, Tempa itu. Nah, oh gitu ya. Terus akhirnya masuk lagi kan. Nah, terus akhirnya apa jadi barengan sama adik saya. Lulusnya bareng sama adik saya dia. Iya. Betah deh ya. Gue aja nggak mau betah, nggak mau lama-lama di situ. Iya. Ya, dia pernah cerita. Gue cukup 6 bulan di Poncol dah. Gerah gue dah. Dia pernah cerita gini. Gue kalau dihitung-hitung cuma 3 kali daftar ini. 3 kali daftar. Sampai dia akhirnya jadi sekelas sama adik saya. Bingung kan? Saking nggak lulusnya itu. Saking cintanya sama dia Poncol, saking cintanya karena di situ lobang pemasukan dia. Pencarian dia gitu kan. Karena pertama kali masuk saya kenal apa ya dia baru, saya baru gitu, baru banget. Itu dia sendiri waktu itu.
ya namanya kayak mau anak Mosres, mungkin anak Leak, mau anak mana, pokoknya udah ikut di situ. Teriakannya udah satu dah. Poncol. Kalau dia teriaknya Leak, udah pasti diserang. Lagi nggak berani juga mau ngucapin lagi, nggak berani juga dia pada gitu kan. Enggak, yang jelas mah diserang duluan sama klub lain ya kan. Kalau dibilang Poncol, siapa berani nyerang ya kan. Waduh. Benar, yang api akhirnya gini, kebanyakan yang dari awalnya ikut-ikutan, api akhirnya pindah ke Poncol. Pindah masuk. Karena di 41 pun begitu. Awalnya mereka ikut-ikut. Sama juga. Iya, sama. Di timur tuh begitu juga. Ikut-ikut akhirnya pindah, ikut-ikut pindah. Ya contohnya kayak begini lah, di waktu belum kita masuk stasiun Depok Baru ya kan, terminal tuh. Kalau udah sore, budut masuk tuh, kagak ada yang berani tuh orang. Mau sekolah ini sekolah itu nggak ada yang berani gitu kan. Muasa gitu. Wah udah karena udah budut, udah orang udah takut dah tuh. Itu zaman itu waktu gua masih sekolah di Budi Bakti juga, ngeper juga lah dengan nama budut ya kan, karena dia gabungannya itu sama BK gitu. Karena anak BK tuh sering bawa anak budut di stasiun itu. Tapi dia bawa anak inian, bawaan gitu. Akhirnya kita ngambil langkah deh tuh, Akel sama teman-teman, Jono itu kalau nggak salah ya. Udah kita masuk situ, bawa nama Poncol ya di situ. Mau ribut di situ, kita bikin gaduh tuh di situ ya lah ya. Bikin keributan tuh di situ di dalam terminal. Bikin keributan antara budut sama Poncol, ribut besar di situ. Jedar. Nah di situ mulai di saat itu deh tuh budut mulai hilang, naik ke atas tuh. Nah, dari terminal ke dari stasiun dia. Dari stasiun lari dah tuh. Itu nggak berapa lama kita gempur lagi. Dampingin dia dari stasiun ke terminal ke stasiun, kita dampingin lagi ke stasiun. Kan dia lagi dia. Diintilin terus. Kita terus. Kita udah nongkrong di stasiun Depok Baru, anak Mosres panggil Poncol, akhirnya dia habis juga, mulai gerah dia. Udah kita kuasain tuh terminal semua itu gitu. Udah begitu kuasain ya udah tinggal enak-enak aja sekarang ya kan. Wah sekarang juga udah bawa nama Poncol juga orang udah gerah, udah dikenal. Karena dulu sama lah, mungkin timur sama selatan juga nggak beda jauh. Tahu Poncol, cuman gaungnya belum ini gitu. Ya kebetulan di era-era kita lah, kita itu mulailah sampai ke pelosok gitu, gaung ya. Tapi bukan gaung prestasi, ribut, tawuran, ya, tawuran. Siapa sih yang nggak kenal di Serong ini? Gara-gara gua nih berdua bertiga sama Boyo tuh, siapa nggak kenal? Pokoknya udah jalan nih, udah bertiga gue jalan nih, trio ya. Udah orang udah minggir lah semua itu, lihat logo aja dah, aduh ampun dah. Tapi memang ya dia bertiga ini memang benar loh, rajin berangkat. Sampai sekolah memang nggak lihat. Capek yang juga. Giliran ketemu ulangan umum. Tapi paling semangat mah sekolah cuma hari Sabtu doang. Sabtu doang. Sabtu wajib datang itu wajib datang lah Sabtu. Lomba-lomba itu main keren-kerenan lah tuh kalau Sabtu deh tuh. Kadang berangkat dari ya mau taruhlah dari Depok lama di Manggarai. Nongkrong ya kan. Sekarang di terminal setengah jam nongkrong ya kan? Lebih mungkin. Terus di Lenteng nongkrong lagi. Nyampe jam berapa? Udah dari Lenteng turun dikit lagi di Pasar Minggu, ya kan? Pasar Minggu nunggu teman naik lagi, terus baru ke Manggarai nongkrong lagi, nunggu lagi baru jalan ya kan? Ya deh bang, mungkin lain waktu kita sambung lagi nih. Soalnya kalau kita kulik terus nih kayaknya 9 hari 9 malam nih nggak kelar-kelar. Tapi ya ini kan kita cuma cerita ya. Jadi kalau ada ketersinggungan juga ya kita mohon maaf ya kan. Ada kesalahan kita mohon maaf. Ada pesan dan kesan untuk ya semua-muanya lah. Gua berterima kasih sama teman-teman di Poncol ya kan sudah membentuk komunitas Merah Kuning Hitam ya kan dalam bentuk kegiatan yang multi gitu kan. Baik dari produksi, pengadaan seragam, kaos ya kan sebagai tanda kenang-kenangan kita ya kan, bahwasanya kita pernah punya nostalgia cerita pahit buruknya ya kan, manis atau pahitnya tuh di Poncol. Kita punya kenangan, kita punya seragam baru lagi, dan juga ada kegiatan positifnya yaitu menyambangi teman-teman yang mengalami musibah, mengalami bencana ya kan, dan itu gue terima kasih banget bahwasanya silaturahmi kita ini tetap berjalan gitu kan, tetap berlanjut sampai hari ini dan mudah-mudahan seterusnya ya kan seterusnya. Dan juga terima kasih untuk para senior di Poncol yang sudah memberikan binaan, arahan dan nasihat buat
gue khususnya sebagai junior di Poncol, salam hangat dari gue Nican, dan semoga sukses MKH. Amin. Bang, ada masukan atau pesan? Mungkin dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman senior, terutamanya pada guru-guru besar saya yang ada di Poncol. Walaupun Poncol sekarang sudah tidak ada lagi, tinggal Sumur Batu doang. Tinggal Sumur Batu doang ya. Saya berharap kita semuanya mendukung adanya program seperti ini buat mengulas cerita tentang kisah kita yang lama itu, memori terbuka lagi, biar walaupun kita junior, mungkin ada lagi di atas kita tuh senior, juniornya itu masih ada. Nah, mungkin kami ini butuh bimbingan yang lebih serius lagi ke depannya. Apakah itu kita adakan pertemuan reuni antara senior dan junior, karena selama ini kan kita tidak pernah mendengar teman-teman yang lama dan siapa dan menyapa itu kita hampir lupa gitu kan. Tapi adanya seperti ini kita sudah mengingat teman-teman yang lama, mungkin senior yang kita nggak tahu jadi tahu bahwa itu Poncol itu ada gitu. Nah, saya harapkan ke depannya ini terima kasih buat narasumber dan teman-teman semua juga yang sudah memberikan leluasa buat kita menceritakan kisah-kisah lama. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya dan teman-teman senior. Mungkin saya atas nama pribadi Capung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, buat dari diri saya pribadi ya tetap semangat lah. Ya, MKH ini. Semangat terus. Semangat. Walaupun lehoy. Iya. Jadi dengan adanya acara ini, silaturahmi juga tetap berjalan. Bersama anak-anak Selatan ini. Pasukan siluman udah kemana ini? Pasukan siluman hilang. Tapi memang benar, tadi ada beberapa poin yang saya bahas. Sebenarnya kalau untuk reuni atau pertemuan itu udah sering kita ada ya. Udah 10 tahun kita berjalan. Mungkin ada beberapa teman yang memang belum mendapatkan informasi. Ya mungkin handphonenya masih 1G, ya kan teman-teman udah 4G, atau kita mau radionya udah FM, dia masih AM, masih dua ban. Jadi kegiatan kita sebenarnya berjalan, tapi karena masa pandemi ini kita stop. Tapi untuk reuni kita nggak pernah namanya mengadakan reuni, tapi yang mengadakan namanya acara tahunan. Oh, tahunan. Gitu. Dan itu kita bisa mengajak anak kita, istri kita, dan itu hampir udah 10 tahun ya Black ya, 10 tahun sudah berjalan, semua angkatan. Gitu, yang mau bininya 2, 3 aja gitu. Iya, berantem di sana. Mungkin itu aja. Bikin aja dari kami. Terima kasih banyak ya Bang Abang ya. Ya, nanti kita di episode kedepannya kita kulik lagi nih. Mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini hanya cerita. Ya mungkin tidak bermaksud lain atau tapi hanya sekedar cerita. Kalau bahasa kita kalau sering cerita katanya awet muda. Jadi cerita aja biar awet muda, makan kagak. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah kuning hitam. Mantap. Kami ini siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu melulu bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.